Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Lagi-lagi nungguin FOMC meeting, rapatnya FOMC itu Fed. Jangan lupa teman-teman, setelah BTC-nya sempat naik sedikit, ini posisinya rebound tipis-tipis. Kita nantikan. Kalau teman-teman tetap nekat trading, saran saya sih mending scalping aja, cepet-cepet cuan tutup gitu aja ya intinya. Tapi kalau mau nekat silahkan, siapa tahu kalau misalnya hold ternyata besok naik lebih tinggi lagi, yaitu rezekinya teman-teman. Dan kita akan lihat secara singkat aja BTC-nya seperti apa dan gimana caranya mendapatkan altcoin dengan harga yang bagus, bahkan cuannya bisa sampai puluhan persen dengan cara amat sangat simple ya. Kalau bagi teman-teman yang mungkin mau nekat mau ambil di spot market, buy, kita ulas bareng-bareng. BTC ini di time frame 4 jam kan, setelah kemarin di konten sebelumnya ya, di time frame 1 jam nembus Kumo dan ternyata lanjut bullish ya. Memang itu sinyal yang cukup kuat dari Ichimoku. Kita kali ini mulai dari time frame yang 4 jam setelah kemarin tipis-tipis baru ada sinyal tipis-tipis di time frame 4 jam. Kita lihat di kondisi sore ini BTC-nya mendekati ke Kumo, awannya mulai menipis di sini, yang artinya sinyalnya mungkin akan segera beralih menurut Kumonya ya. Menurut Kumonya karena menipis di sini bisa jadi akan segera menghijau awannya, pertanda bagus. Di sini sudah golden cross, tenkan di atas Kijun. Ini pertanda naik juga di time frame 4 jam, wajar naiknya udah lumayan. CCI 50 sudah hampir mendekati garis 0, garis peralihan ya, ke zona ketiga di sini ya, zona akumulasi beli. Dan kita lihat aja di sini apakah akan terjadi penguatan lebih lanjut setelah FOMC. Kita nggak tahu karena ini berdasarkan berita. Kalau dari teknikal time frame 4 jam sinyal bullnya semakin menguat, tinggal persoalan menembus awan ini. Kalau kita lihat di yang harian tertahan di garis biru, garis tenkanya. Posisi juga dominan bearish kalau di Ichimoku ya. CCI 50 juga masih di bawah minus 100, ini masih bearish, belum ada divergence juga. Ini mendekati resisten juga. Intinya secara singkat time frame daily seperti ini sambil nunggu FOMC. Kalau misalnya beritanya bagus ya otomatis ini resisten ini kecil lah, enteng untuk ditembus ya, singkatnya seperti itu BTC. Dan apakah dengan kondisi BTC seperti ini, dengan nungguin berita seperti ini, ada potensi mendapatkan keuntungan dari spot market? Kita lihat secara singkat, saya buka toko kripto aja yang simple ya. Di sini pakai pair yang USDT. Ternyata sudah ada yang naiknya tinggi di sini ya, front. Dan teman-teman jangan FOMO kalau melihat seperti ini. Di sini secara singkat, saya bahasnya secara singkat aja, nggak muluk-muluk. Kalau teman-teman pengen mendapatkan yang keuntungan besar, ya jangan cari yang sudah hijau gini, change atau perubahannya diklik kan yang diurutkan dari atas paling tinggi nih kenaikannya. Jangan ambil yang sudah tinggi-tinggi gini. Kalau teman-teman ngambil front seperti ini mengharapkan kenaikan, dapat cuan hingga puluhan persen lagi, ya masih mungkin, cuman peluangnya jelas lebih kecil karena sudah rally naik. Dan kalau kita lihat historisnya nih sebelumnya nih, ini pakai MA bawaan yang sudah ada karena saya langsung buka toko kripto, nggak saya setting. Ketika nyenggol garis U ini akan ditarik lagi turun. Nah jadi berlaku sama, sebaiknya kalau udah naik tinggi teman-teman jangan FOMO masuk bukan di saat marketnya hijau, karena teman-teman di spot market. Buy ketika harganya merah turun, intinya seperti itu. Kalau udah hijau gini jual, lepas ya. Caranya seperti apa secara singkatnya? Tinggal klik aja di sebelah sini, ada perubahan, ada change kalau bahasa Inggrisnya, diklik. Nah cari yang penurunannya justru yang besar, karena itulah saatnya harganya murah, saatnya teman-teman beli. Contoh saya klik UNFI, klik thread. Apakah juga ini pokoknya ambil yang merahnya gede, sikat beli? Ya enggak juga. Lihat secara singkat tuh bisa. Jadi misalnya di garis merah ini garis sekarang ya, kita perkecil. Nah di sini teman-teman ngelihat, jadi di
harga sekarang itu ternyata berada di titik supportnya dari UNFI ini. Di tanggal area 4 Juli, di 22 Juni itu memang di harga segini dan ini titik supportnya di tanggal-tanggal tersebut. Artinya apa? Dengan penurunan seperti sekarang, UNFI ini udah sempat naik kemarin 2 hari yang lalu dan turun lagi koreksi. Ini sinyal yang bagus untuk teman-teman beli. Jadi merah teman-teman boleh tabrak tapi ada alasannya, karena kalau geser secara singkat nih, ini memang di titik-titik support. Itu salah satu contoh. Kita coba lagi cek yang lain ya. Ada MKR, oke diklik aja. MKR posisinya di garis merah ini, kita geser lagi ke samping. Nah, ternyata memang MKR juga sama nih. Ada dasarnya di sini nih, 1 support, 2 support di 24 Maret, di 23 Mei. Nih lagi Februari. Jadi MKR di harga sekarang gimana? Memang sudah merah penurunan dan harganya juga memang di garis support, yang artinya apa? Itu layak untuk dibeli karena memang di dasarnya. Lanjut lagi secara singkat lagi, kita urutkan ya, ini tadi dari yang minus-minus banyak. PERP. Apakah kalau yang merah turun banyak gitu pasti akan layak untuk diambil? Ya belum tentu, kita harus analisa seperti tadi. Geser lagi ke samping ya. Nah, ternyata apa? Di PERP ini sama juga di tanggal 22 April, di 25 Maret ini ada supportnya di harga sekarang. Yang artinya apa? Ini juga ada 20 Juli. Secara singkat, kalau teman-teman mau nabrak, mau nekat daripada yang tadi front udah naik 60-70%, ya ambil yang seperti ini di harga support, sikat aja. Dengan catatan sekali lagi lihat BTC-nya. Kalau teman-teman BTC-nya yakin memang sideways atau cenderung naik, berani sikat. Tapi kalau turun dalam ya tunggu dulu. Intinya seperti itu, tergantung analisa teman-teman. Lanjut lagi, kasih contoh lagi biar lebih banyak. Oke, saya coba kasih contoh yang turun tapi jangan diambil ya. Ini kan diambil semua. Nah, ini contoh yang bagus. Ini turun tapi belum ada dasarnya. Nah, kalau kita geser nih ke samping, nah ini nih nggak ada dasarnya, ini terus membentuk harga lower low ya, turun lebih dalam, belum ada supportnya ya. Yang seperti ini jangan ditabrak karena masih bisa turun lebih jauh, kita nggak ada patokannya, simpelnya nggak ada patokannya, digeser ke samping. Nah, ini nggak ada patokannya, ini harga sekarang tuh harga terendah dan masih akan mungkin membentuk harga lebih rendah lagi. Ini resikonya lebih tinggi, yang seperti ini jangan diambil. Lanjut, contoh lagi. Nah, di sini ada BOND bond. Ini juga merah hari ini. Apakah layak untuk diambil? Jangan, karena apa? Kita geser aja ke samping nih. Harganya belum ada batasannya. Ini masih bisa turun lebih lanjut. Nggak ada titik supportnya. Yang seperti ini sama. Bukannya kok nggak mungkin naik, cuman lebih beresiko dibanding tadi yang sudah ada titik supportnya kalau kita geser ke samping-samping ya. Jadi ini secara singkat aja, secara simple untuk konten hari ini bagi teman-teman yang nekat di spot market mau trading karena dapetin keuntungan yang kalau di spot market harus buy terus sell di harga lebih tinggi, ya caranya secara singkat seperti ini. Gampang banget, tinggal diklik aja. Jangan cari yang hijau, diklik diurutkan dari yang merah terbesar, teman-teman ambil di situ. Ini di toko kripto, di exchange lain pun sama. Caranya sama, digeser aja seperti biasa kayak tadi. Sekarang harganya lagi turun, itu di harga titik supportnya kayak tadi apa enggak? Kalau misalnya ya ambil, kalau enggak, bond gini yang masih akan turun lebih jauh, jangan diikutin. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.